terima kasih juga kepada calon Bupati Subang, Kang Asep Rohman Dimyati, yang alhamdulillah dalam kesempatan kali ini bisa hadir di acara Mimbar Pemimpin. Jadi ini acara inisiatif murni dari kami, dari tim redaksi, bagaimana kita bertanggung jawab, Kang ARD, kepada publik bahwa media itu harus mendiskusikan ide, mendiskusikan gagasan-gagasan di ruang-ruang publik. Jadi untuk menjaga kewarasan kita berpikir, kewarasan kita demokrasi, kami kira di media itu perlu dipelihara acara-acara diskusi seperti ini. Jadi kita ini kebetulan banyak anak-anak muda dari Subang, termasuk juga dari beberapa kampus. Terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua gitu. Nah, hari ini kita diskusi tidak soal visi misi atau program Kang ARD, tapi kami dari redaksi berpikir bahwa diskusi hari ini adalah diskusi yang berkaitan dengan topik-topik atau isu-isu populis yang terjadi di Kabupaten Subang. Memang kami di redaksi menghimpun ada beberapa isu atau topik yang sekiranya perlu juga menjadi bahan diskusi semua pihak, terutama hari ini lagi konteksnya pilkada, maka pasangan calon bupati ini perlu diberi ruang juga untuk menyoroti atau mendiskusikan isu kecelakaan ya yang melibatkan kendaraan truk material, itu proyek akses tol Patimban, itu korban meninggalnya ada 3 orang, itu perlu atensi dari berbagai pihak agar ini tidak terulang. Kemudian persoalan dari sisi isu pengangguran di Kabupaten Subang yang dari 2019 kita tahu itu sekitar pengangguran terbuka itu 8%, di 2023 itu turun ke 6%. Jadi tetap masih ada angka pengangguran cukup sebesar itu. Di Subang itu, khususnya di Pantura itu, kalau awal tahun lah kira-kira Februari Maret itu selalu ada berita banjir. Kita kesel, berita itu terus, berarti kan artinya persoalan soal penataan kota Subang. Contoh kita dari isu pembangunan mal yang hari ini kita tahu belum ada kejelasan. Itu mangkrak di pusat kota yang kiranya ini mau kita jadikan apalah kira-kira kalau misalkan Kang ARD jadi bupati gitu. Seputar itu aja Kang ARD mungkin yang kita bahas. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama nih Kang ARD. Bagaimana Kang ARD menyikapi soal kejadian kemarin tuh, dari melihat ada korban meninggal 3 orang. Meskipun kita tahu bahwa Subang itu sudah ada peraturan bupati yang mengatur kendaraan operasional, tapi pada praktiknya kemarin terjadi insiden yang memicu perhatian banyak pihak. Nah, Kang ARD menyikapi persoalan itu bagaimana, Kang ARD melihat, dan apa langkah antisipasi yang diambil oleh pemerintah daerah supaya tidak terulang, Kang? Baik, terima kasih Kang Yusuf. Tepuk tangan, MC-nya semangat banget. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ke Pasundan Express yang sudah mengadakan mimbar calon pemimpin ataupun mimbar pimpinan. Ini seharusnya sering diselenggarakan biar masyarakat Subang cerdas. Ya. Ada Pak dosen, Sumi ini saya pernah mau melamar kuliah di Unsur, ditolak sama Pak Sumi. Ya, karena Pak Acep kalau kuliah di Unsur nanti mahasiswanya suruh demo terus. Kang Fauji, ya, semua pimpinan redaksi, mahasiswa, terima kasih. Mimbar ini memang yang saya tunggu-tunggu karena di sini kita bisa
uji kompetensi kualitas kita sebagai pimpinan, karena yang namanya pimpinan harus lebih daripada yang akan dipimpinnya, Kang Yusuf. Jadi dalam hal terkait kita isu terbaru kecelakaan yang sangat luar biasa menarik perhatian masyarakat publik Kabupaten Subang, khususnya umumnya masyarakat luas terkait kecelakaan di wilayah sekitar ini ya, sekitar Pasundan Iya. ya. Persis depan kantor. Persis depan kantor. Ini kan luar biasa yang menjadi perhatian. Tadi disampaikan oleh Kang Yusuf bahwa ini mimbar yang memang bahwa ada menarik kata-kata waras. Nah ini saya menarik. Kalau sudah bahasa ngomong waras berarti selama ini ada yang nggak waras. Di pemerintah Subang ini gitu. Ada yang nggak waras. Kalau bicara tentang kewarasan berarti ada yang nggak waras. Terkait kecelakaan itu ya kita prihatin banget. Kondisi kecelakaan kemarin itu sesuatu hal yang memang namanya juga musibah, tidak ada yang diingat. Tetapi musibah itu bisa dicegah ketika ada kehati-hatian terkait kecelakaan lalu lintas. Tadi betul apa yang disampaikan Kang Yusuf, ada Perbu yang keluar terkait masalah jam operasional kendaraan berat dengan tonase yang sangat luar biasa. Tetapi harus diingat, Perbu itu hanya mengatur jam operasional. Boleh dicek. Perbu itu tidak mengatur berapa kekuatan tonase yang harus sebetulnya kelayakan jalan yang akan dilewatinya. Dengan jalan yang memang turunan sangat tajam dan kualitas jalan yang apakah siap dipakai dengan tonase angkutan berat yang melebihi kapasitas dan kualitas jalan yang dilaluinya. Itu yang membuat rawan kecelakaan. Ketika jalan yang memang tidak sesuai dalam kapasitas tonase yang besar dengan kualitas yang seperti itu, maka itu akan terjadi sebuah kecelakaan. Walaupun yang namanya musibah siapa yang tahu, tetapi dalam hal itu perlu yang namanya diatur kembali dalam hal tonase. Ya, kita bukan nggak mendukung ya, kita mendukung proyek strategis nasional dengan adanya tol Patimban, tetapi bukan dengan cara mengabaikan hal-hal yang lain yang mengabaikan keselamatan masyarakat Kabupaten Subang. Berarti dari Perbumnya juga tidak mengatur secara detail, kalau itu kan basic hukum juga, orang hukum ya. Jadi itu hanya jam aja ya, tidak mengatur tonase apa harus berapa rit misalkan di Subang. Betul, lihat saja. Saya pernah sering mobile dari Subang ke utara, dari Subang ke selatan. Jam operasional kalau memang itu juga ditentukan, itu juga banyak pelanggaran. Saya pernah pulang dari selatan mau ke Subang, itu deretan mobil besar itu sampai 20 antrian yang tidak pernah menjaga jarak untuk kita bisa mendahului kendaraan mereka. Bagaimana kendaraan besar yang panjangnya hampir 7 meter, lebarnya itu hampir 3 meter, 2 meter lebih, hampir 3 meter. Bagaimana kita bisa melalui dengan rentetan panjang kendaraan-kendaraan besar itu selama 20 dari atas sampai ke bawah, dari tengah sampai ke utara. Saya juga pernah terhalang dengan mobil deretan seperti itu. Nah ini yang perlu diatur ritmenya, diatur jamnya, gitu. Terutama dari diatur tonase dari bobot dan kelayakan dari kendaraan itu. Apakah kendaraan itu masih layak untuk mengangkut tonase yang berat? Ya, karena memaksakan, karena di dalam hal ini kan ada konteks bisnis, Kang Yusuf. Ya. Konteks bisnis yang nggak bisa bahwa ketika pengangkutan alat material yang dibutuhkan untuk kebutuhan Tol Patimban ini nggak bisa memakai mobil kecil, karena
hitung-hitungan pengusahanya rugi. Nah ini yang harus didiskusikan antara pihak mereka. Oke, kemarin kita dapat info Kang RD bahwa dari pihak kepolisian, Disub dan pihak-pihak terkait dari Kemenhub kalau nggak salah di Polres kemarin gelar acara juga untuk apa namanya, intinya proyek strategis itu tetap berjalan, tapi mereka juga komitmen menekankan aspek keselamatan. Ya mudah-mudahan itu juga jadi komitmen bersama bahwa aspek keselamatan masyarakat Subang itu diutamakan gitu ya Tum ya. Oke, nah berarti saran yang paling penting apa Tum? Saran Soal yang ini. penting itu kan ini kan ada kelalaian dalam hal mengevaluasi jam beroperasinya truk-truk pengangkut truk besar dan berat itu terhadap peraturan daerah. Ya. Coba cek jam operasionalnya di peraturan daerah ataupun di PPU seperti apa? Apakah sudah diikuti atau belum? Oke. Di situ ada sebuah kelalaian dalam mengevaluasi jam operasional Iya. kendaraan alat berat itu untuk mengikuti peraturan daerah ataupun peraturan bupati. Terus kelayakan dari armada. Oke. Kelayakan dari armada pengangkut material itu sudah dilakukan secara terjadwal belum? Oke. Kelayakan. Ini seringnya terjadi kecelakaan sehingga mengikut korban jiwa ya seperti itu. Jadi yang banyak terjadi akhirnya kan khususnya bagi pengendara kendaraan roda 2 karena jalan ketika kualitas jalan itu tidak memadai dengan lalu lintasnya mobil-mobil besar, truk-truk pengangkut itu sehingga menjadi rusak yang sehingga menimbulkan kecelakaan kendaraan roda 2. Oke. Nah ini yang perlu diperhatikan juga. Oke, siap. Soal itu saya kira cukup Tum. Nah, ini kita menyambung bahwa kan itu tujuannya untuk proyek strategis dan diharapkan dengan adanya jalan tol akses Patiman itu proyek strategis di Kabupaten Subang itu bisa berjalan. Kita tahu bahwa belakangan ini dapat informasi di Subang itu akan ada 2 kawasan ekonomi khusus. Yang pertama itu ada di Pelabuhan Patimban, yang kedua ada di kawasan Suracipta. Jadi itu juga sebagai peluang tuh bagi masyarakat Subang. Tapi di satu sisi ini juga jangan sampai menjadi apa ya, angan-angan masyarakat Subang bahwa dengan banyaknya adanya kawasan industri, banyaknya industri itu malah misalkan orang untuk cari kerja itu susah. Nah, bagaimana Kang ARD melihat potensi itu dan strategi apa yang dilakukan berkaitan dengan persoalan pengangguran, orang cari kerja gitu? Oke, memang ada 2 hal yang sangat menguntungkan Kabupaten Subang. Pertama, Subang itu akan menjadi smart politan dan kawasan ekonomi khusus. Smart politan adalah daerah dan kawasan. Yang 2 nama itu adalah yang sangat menguntungkan Kabupaten Subang. Kenapa? 2 barang itu bunyi di Subang, maka investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Subang ini akan berbondong-bondong. Akan tetapi keuntungan 2 barang bagus tersebut ketika masuk ke Subang, kita belum punya peta terkait tenaga kerjaan. Kesiapan kita ini sebagai masyarakat Kabupaten Subang sejauh mana menyambut smart politan dan kawasan ekonomi khusus ini? Kita ketahui bersama, lulusan SD, SMP, Pak dosen lebih tahu kalau Subang serapan tenaga kerja SD itu di lapangan kerja itu masih mendominasi. SMP mendominasi, SMK juga sama. Kita boleh lihat di data BPS bagaimana serapan tenaga kerja yang masih lulusan SD, SMP itu mendominasi. Nah, apakah kita akan seperti itu?
Smartpolitan itu akan dimulainya 2024. Padahal mereka kalau waktu ketika Pak Gubernur Ridwan Kamil itu menyematkan bahwa Subang akan menjadi smartpolitan akan memulai 2024, belum ada tanda-tanda smartpolitan itu akan berjalan, kawasan ekonomi khusus itu akan berjalan. Nah, hal inilah mungkin saya sebagai salah satu yang memegang asosiasi pengusaha di Indonesia, khususnya di Subang, kita punya data yang cukup bahwa investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Subang ini menunggu sejauh mana keseriusan pemerintah Kabupaten Subang dalam hal membuat kenyamanan mereka untuk berinvestasi. Investor itu kan cari kenyamanan ketika mereka berinvestasi di Kabupaten Subang. Kalau kenyamanan itu nggak didapat oleh daerah, oleh pemerintah di daerah, mereka juga enggak. Karena investor yang ada sudah di Kabupaten Subang ini sudah memberikan informasi-informasi terkait daerah Kabupaten Subang. Hal inilah yang perlu meyakinkan para investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Subang. Karena mereka sudah tahu bahwa Kabupaten Subang ini akan menjadi kawasan smartpolitan dan kawasan ekonomi khusus yang membuat mereka itu punya perlakuan khusus ketika dua barang ini ada di Kabupaten Subang. Itu Kang Yusuf. Berarti apa langkah konkret ketika misalkan Kang HRD dipercaya terpilih jadi bupati? Ketika dua langkah ini, ia membuat keyakinan regulasi, ia membuat kepastian hukum, kenyamanan mereka dalam berinvestasi di Kabupaten Subang untuk investor. Satu itu. Kedua, menyiapkan. Jangan sampai dia nggak bisa ada sebuah daerah welcome to investasi Kabupaten Subang, tetapi SDM Kabupaten Subang itu nggak kita upgrade, nggak kita gali. Data BPS mengatakan bahwa serapan tenaga kerja Kabupaten Subang itu masih didominasi oleh SD SMP. Sedangkan nanti smartpolitan dengan kawasan ekonomi khusus itu nggak mungkin. Sudah serapan tenaga kerja data BPS itu masih didominasi SD SMP, selanjutnya skillnya juga tidak terlatih. Maka ke depan pemerintah Kabupaten Subang harus membuat balai-balai latihan kerja untuk melatih skill mereka masyarakat Kabupaten Subang untuk persiapan menghadapi smartpolitan dan kawasan ekonomi khusus tersebut. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Subang. Padahal sudah saya lakukan itu ketika saya menjadi tim percepatan pembangunan daerah ketika dipercaya oleh pemerintah kemarin. Saya sudah usulkan bagaimana membuat balai latihan kerja dan bekerjasama dengan Dinas BLK Kementerian Tenaga Kerja yang gratis. Ya, dilakukan itu. Jadi dan pemerintah harus tangkap itu segera dan Subang baik dari sisi pendidikannya, baik dari skillnya yang harus dibangun sesuai dengan kebutuhan nanti perusahaan. Itu yang harus kita bangun, Pak Besok. Pengangguran juga yakin bisa berkurang angkanya tuh. Kalau misalkan yakin. Kemarin di 2023 itu sekitar 6, sekian persen. Betul. Pengangguran. Nah, untuk dengan ada dua kawasan ekonomi khusus, seharusnya angka pengangguran kira-kira berapa persen tuh? Misalkan dalam proyeksi 5 tahun. Pengusaha. Data yang kami kerja 3 juta pekerja. Iya. Sekarang saya mau tanya, lapangan kerja lebih banyak daripada
yang mau bekerjanya. Kenapa bisa menjadi banyak pengangguran? Kenapa pengangguran menjadi tinggi? Berarti ini ada masalah. Ada masalah. Apakah lapangan pekerjaannya yang sulit atau calon pekerjanya yang belum siap untuk bekerja, baik dari sisi pendidikannya, baik dari skillnya. Ini yang harus kita bangun, ini yang harus kita cari solusi, ini yang harus kita bedah ke depan. Nah, 5 tahun kebelakang saya sudah bedah itu, sudah saya lakukan itu. Tetapi ya namanya juga masukan, mau diterima ya kerjakan, kalau enggak ya enggak masalah. Namanya juga masukan. Yang penting saya memberikan kontribusi, ide dan gagasan sudah 5 tahun belakang. Hari ini sebetulnya sudah Di redaksi juga kerap kali memberitakan soal apa namanya, soal penataan kota. Ya, mungkin banyak beberapa anak muda sering kita wawancara di alun-alun, di berbagai pelosok, baik di selatan, di utara gitu. Salah satu misalnya soal mall katanya. Jadi atau enggak, kemarin kita lihat sudah ada gelagatnya mau akan dibangun. Tim di lapangan, wartawan, pedagang juga nggak ada yang nggak setuju, ada yang nggak mau gitu soal pembangunan mall itu. Itu yang pertama, bagaimana merespon itu. Terus yang kedua, yang tadi sudah disinggung soal itu di depan Pemda itu kan ada apa namanya, Hotel Subang Plaza ya. Ini teman-teman wartawan kemarin kita liputan. Jadi itu dimiliki oleh PTPN, dalam hal ini perusahaan. Dibangun rumah sakit katanya, atau dijadikan tempat-tempat edukasi. Nah, hal-hal itu RD gimana tuh melihat itu, atau khususnya yang dua itu, Kang RD? kemarin syaratnya satu, kembalikan aset-aset daerah Kabupaten Subang. Permintaan saya itu kan. Paling utama adalah kembalikan itu Subang Plaza yang tadinya milik Subang, yang tadinya menjadi sebuah kebanggaan rakyat Subang. Kalau teman-teman mahasiswa ini belum lahir, itu Subang Plaza ini kata Kang Basuni, Ketua ISMI, pasti pernah merasakan begitu bangganya ketika kita melihat sebuah kebanggaan Subang Plaza itu. Heritage yang harus dijaga, yang harus dilestarikan, menjadi sumbernya ke depan itu. Sejarah kita. Itu masa lalu juga yang salah juga begini. Bisa dilepas begitu saja yang tadinya milik pemerintah daerah, dikuasai. Dan persyaratan saya waktu jadi ketua tim, kembalikan. Syarat saya waktu itu, caranya bagaimana ketika masyarakat, ketika APBD tidak ada uangnya. Kalau membangun harus menggunakan APBD, saya pikir nggak usah jadi bupati. Orang biasa-biasa saja itu bisa membangun kalau sudah ada uangnya. Yang luar biasa itu membangun sebuah daerah tanpa memakai duit APBD. Itu yang luar biasa. Nah sekarang, waktu itu saya ingat, ketika Subang Plaza itu dilelang dengan angka 3 miliar, masa nggak punya uang? Saya ingat betul, tahun berapa Bapak Usini waktu itu dilelang
Carikan, rawat, jadikan hotel milik pemerintah daerah yang menjadi ikon pemerintah Kabupaten Subang. Sekarang kenapa ikon Kabupaten Subang ini? Kita jadi satu itu. Kedua, saya setuju dengan pembangunan, tetapi ada sebuah yang harus dikendalikan. Ya, apa? Tidak menghilangkan ke atas, butuh barang yang memang barang sesuatu yang memang mereka terintegrasi. Ya. Kedua, ketika butuh ada yang orang juga yang butuh barang-barang mahal, itu ada. Key Square, bangun mall baru 2 tahun. Jangan seperti itu. Terus juga kita tahu bahwa Subang memang sudah berapa tahun, saya hampir umur 50 tahun sekarang. Mendamakan mau nonton bioskop aja kan bingung kita. Buang duit di Bandung, buang duit di Purwakarta, buang dari mulai saya punya anak, terus punya cucu, belum terbangun bioskop di Subang ini. Inilah yang keunikan Kabupaten Subang ini. Ya, entah kemana itu. Tadi berbicara soal kewarasan, kata Kang Yusuf ya. Di kota masih kalah dengan pasar-pasar di Purwadadi, di Kalijati yang sudah rapi. Iya. Di tengah kota gitu, pasar coba carikan tempat yang nggak kumuh di kota ini, pasar semuanya kumuh. Tidak care, tidak peduli. Sehingga apa? Pemimpin-pemimpin yang nggak waras masyarakat Subang ini, itu nggak waras. Ini Bapak coba cek pasar tengah kota belakang BJB ke sana, terus tembus ke sana sampai Pegadaian, nggak ada tempat yang menurut saya kabupaten yang punya potensi luar biasa dengan pasar yang seperti ini. Perencanaan pembangunan mal dan pasar didasarkan pada proyek keuntungan, tidak berdasarkan pada analis perencanaan yang baik. Saya kan lihat pesona mall Subang ini, ketika saya di expose pesona mall ini, ada sesuatu yang menurut saya, analisis saya, pertama, tidak memperhitungkan GSB, garis sepadan bangunan. Coba cek sama Bapak. Ya, kedua, tidak ada metode penghitungan koefisien lagi terkait pembangunan sebuah mall secara pribadi sebagai kontribusi saya sebagai masyarakat Kota Subang. Ketiganya, tidak ada perhitungan struktur terhadap getaran jalan utama. Bapak boleh buka desain perencanaan pesona mall itu. Zona aman pendistrian atau jalan pejalan kaki, desainnya nggak ada di situ. Kelima, tidak membutuhkan momen air kolam terhadap struktur terluar yang bersinggungan langsung dengan area jalan. Kan rencananya ada air kolam kan? Ya. Struktur terluar yang bersinggungan langsung dengan area jalan. Itu Pak, desain pesona mall itu yang saya pelajari. Keenam, yang paling fatal ada cell wall.
yaitu struktur dinding beton penahan gempa berdampingan langsung dengan area distribusi jalur utama. Jika penerapan seperti itu akan berpotensi memperburuk. Kami turunkan Pak untuk kami turunkan peneliti dan riset ketika kami harus seperti apa membangun Kabupaten Subang. Enggak bisa kita main-main sembarangan ketika kita mau membangun Kabupaten Subang. Itu gitu tempatnya. Sementara kan kita lihat tanah-tanah Pemda itu di kota itu masih ada lah kira-kira. Nah seperti halnya di yang kosong itu di Pasar Impres ya, itu kan kosong, bahkan ada dikumahakeun lah kira-kira. Nah apakah misalkan tapi pembangunan mall yang dianggap kita salah satu daerah maju lah ada mallnya, yang nggak harus di situ juga gitu. Ada tempat lain Kang Erde. Nah Kang Erde gimana melihat soal itu? Kalau saya tanya ke masyarakat, memang harus di situ. Nah, itu. Saya kan tadi sudah sampaikan bahwa ruang jalan utama saja untuk masuk mall apakah sudah sesuai. Kita jangan berbicara hari ini, berbicara 5 tahun, 10 tahun ke Subang. Lintasan tol keluar Kabupaten Subang ke sini aja, kalau mau ke Ciater, Subang Ciater itu sudah 5 jam Pak. Kalau tambah mall di situ, yang tadi turun dari tempat wisata ke arah Jakarta, ketika tumplek dengan masyarakat kota, ada mall di situ, sejauh mana? Saya kan tidak pernah berbicara ini cara mendesainnya. Lihat ruas jalan Pak, ruas jalan dari masjid Al-Falah yang begitu kecil, yang jangan bangun dulu baru mikirin jalan, bangun dulu infrastruktur. Hanya 20 meter, orang bertanya-tanya apa itu tujuannya membangun jalan di tengah-tengah sawah. Iya. Tetapi setelah hari ini bayangkan kiri kanannya sudah terbangun industri, terbangun pertokohan. Bagaimana mau berinvestasi kalau Subang ketika infrastrukturnya tidak ditunjang oleh pemerintah? Makanya kita bangun Pak. Harus bangun dulu. Gini mau bangun mall jalannya. Hilir mudik kendaraannya Pak. Contoh jangan kecil-kecil Pak. Jogja saja kita Pak. Biotista. Membangun Jogja di situ nggak punya lahan parkir Pak. Ketika masuk mau ke Jogja ke parkiran, tersendat hanya masuk saja, masuk dulu ke area parkir, skor parkingnya, baru satu mobil aja. Ada mobil lagi, itu yang mau jalur lalu lintas lurus, itu Nasional akan seperti itu juga dilakukan. Jangan memperburuk kembali situasi tata kota Kabupaten Subang. Mari kita tata dengan indah. Tapi tidak berpikir ekses ataupun dampak.
awas hati-hati kena prank. Beneran. Ruang publik untuk masyarakat di Subang kota saja nggak ada. Dengan jumlah kecamatan Kabupaten Subang yang hampir 100.000 lebih, dengan ruang publik hanya alun-alun sebesar itu dengan 8 bintang, kurang banget kan? Gitu. Jadi tidak usah di tempat itu. Mari kita bangun kalau pengembangan kota keluar supaya meringankan beban kemacetan. Ayo carilah tempat, masih banyak tanah-tanah. Nah, terkait masalah Subang Plaza, kembalikan kan, miliki Subang. Kan boleh pemerintah daerah menjual asetnya yang tidak mempunyai potensi pendapatan asli daerah, dijual atau diberikan kepada potensi aset yang memiliki nilai-nilai lebih dalam pendapatan asli daerah. Belikan itu Subang Plaza. Banyak tanah-tanah daripada dipatok sama apa orang-orang yang nggak bertanggung jawab, ya, daripada dipatok hektaran, puluhan hektar oleh orang-orang yang bertanggung jawab, yang nggak punya wewenang, punya karena punya jabatan. Itu, aduh, Kang, sudahlah. Subang ini jangan lagi dibikin susah ketika masyarakat lagi susah, gitu. Jadi tinggal itu jual, sewakan kepada yang lain. Uangnya pakai beli Subang Plaza, bangun itu Subang Plaza menjadi ikon modern Subang. Saya yakin Subang ini menjadi kebanggaan. Kan kita enak Bang, itu kan gedung putihnya dulu. Zaman dulu itu gedung putihnya kita. Siapa yang masuk itu, waduh, kebanggaannya luar biasa kan. Ya, Pak Basuni ya. Pak Basuni sering waktu itu di situ di paling bawah ya. Punya sejarah berarti. Punya sejarah itu kan. Oke, siap Kang Ere. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih sebelum nanti dari teman-teman yang bertanya itu soal kita ke Pantura, Kang. Bahwa kita tahu kan kalau di Pantura itu ya persoalannya Banjir. Kalau nggak banjir ya kekeringan gitu. Ya gitu terus di berita kita ya begitu terus gitu. Artinya kita pengen tahu dari Kang Ere bagaimana pertama mengatasi lah atau mengantisipasi supaya persoalan tahunan banjir itu tidak terulang pun dengan kekeringan yang hari ini kan petani juga agak kesulitan misalkan mendapatkan air. Nah, strategi apa yang akan dilakukan Kang Ere yang efektif itu seperti apa Kang? Baik. Banjir di Pantura itu sekarang bukan tahunan. Sekarang setiap hari masyarakat di wilayah Pantura itu banjir. Ya, saya selama 3 tahun menghadapi pilkada ini keliling seluruh masyarakat, 253 desa, 30 kecamatan. Saya keliling menampung aspirasi karena ketika kita membuat program dan perencanaan, kita harus dulu tahu peta dan mengidentifikasi masalah. Baru kita tahu solusinya. Bagaimana punya identifikasi masalah. Saya identifikasi masalah di Pantura itu. Setiap hari di Legon-Kulon, Desa Mayangan, ya, di Anggaranu, Anggasari, itu tiap hari banjir, Pak. Tiap hari. Cuma tidak banjir separah banjir ketika mereka menerima air dari atas dan dari laut. Mereka tiap hari. Pantura hampir 200 kakak di Mayangan itu banjir, Pak, kebanjiran. Ada rumahnya yang sudah dikosongkan. Saya tanya bagaimana cara tidurnya. Mereka membuat amben di atas, tingginya di atas kasur. Ketika itu banjir masuk ke rumah, mereka tinggal di luar di amben itu.
tiap tahun terjadi, tiap hari terjadi, tiap bulan terjadi. Kemana? Kedua, caranya bagaimana? Ya Pak, kekeringan. Saya batas dulu kekeringan. Mereka bukan hanya kekeringan, Pak. Bukan sekedar, tetapi mereka juga mengeluhkan untuk penanganan itu. Bagaimana air laut itu tidak masuk ke pesawahannya mereka? Kalau kekeringan sudah pasti. Berapa ratus hektar kekeringan di Kalimantan. Makanya kita punya solusi bagaimana pemetaan area untuk reservoir point, yaitu danau buatan kecil itu bagaimana tergantung debit air sungai, ya. Curah hujannya kepada pertanian. Ini yang belum ini kan sudah 3 kali kita ini. Wacana-wacana penanganan banjir ini perencanaannya sangat perencanaan. Kita pernah gini di Pasuruan Ekspres dengan BKSDM menangani terkait masalah banjir. Cuma ada problem-problem tidak bisa berbuat apa. Ketika banjir tahun 2021 berapa ya? Banjir 22. Jadi itu Pak. Jadi pertama kita punya solusi penetapan jalur sungai, jalur infeksi daerah aliran sungai utama sungai, batas area sungai, pelebaran arus sungai utama, dan pembuatan sulitan dari jalur utama ke jalur buangan. Nah ini sebenarnya sudah terencana itu jauh-jauh hari. Saya pernah ingat bisa, ya Pak Puji, pernah ingat banget di FGD di sini dengan BKSDM. Provinsi ini pengen ngebangun, tetapi ingin diberikan sebuah kenyamanan ketika ngebangun nggak diganggu. Mohon maaf, banyak oknum organisasi yang mengganggu ketika pembangunan dilakukan. Maka nggak ada lagi kekuatan masyarakat ini yang harus menjaga ketika ingin ini terjadi dalam hal pencegahan banjir. Jadi pertama itu, terus ada 2 Pak, pencegahan banjir, penyebab banjir sentirop itu pembuatan dinding penahan ombak sepanjang area yang diindikasikan yang akan terjadi banjir rob. Kita bisa kerjasama dengan pusat, bisa kita lakukan. Jadi strateginya sudah dipikirkan lah kira-kira. Oh sudah, nggak mungkin saya menyalahkan bupati kalau nggak punya strategi untuk membangun Subang. Oke, terima kasih plus buat Kang ARD.